Latifa dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan mereview kembali materi Daulah Abbasiyah yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, mulai dari sejarah lahirnya, khalifah-khalifahnya, periodisasi kepemimpinan, hingga penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama ada sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan kekuasaan Bani Umayyah. Pendiri Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah, masih keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Nah, latar belakang berdirinya itu adalah karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Bani Umayyah yang diskriminatif, terus gerakan rahasia keturunan Abbas dengan dukungan bangsa Persia dan non-Arab. Lalu pusat pemerintahan awalnya di Kufah, kemudian dipindahkan ke Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan Islam. Nah, masa kejayaan Daulah Abbasiyah itu terjadi pada eranya Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, yang dimana ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat. Nah, selanjutnya adalah khalifah-khalifah pentingnya. Yang pertama adalah Abdullah As-Saffah, yaitu pendiri Daulah Abbasiyah. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pembangun kota Baghdad. Yang ketiga adalah Harun ar-Rasyid, yaitu yang pada masa keemasan Abbasiyah. Terus yang keempat adalah Al-Ma'mun, yaitu pendiri hikmah, pusat penerjemahan dan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada periodisasi, kan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada periode pertama, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi, adalah masa kejayaannya, yaitu khalifah berkuasa penuh, Baghdad berkembang pesat sebagai pusat ilmu, budaya, dan perdagangan. Terus tokoh pentingnya adalah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Nah, periode kedua adalah pada tahun 847 sampai 945 Masehi, yaitu mulai melemah. Khalifah mulai kehilangan kekuasaan penuh, pengaruh tentara Turki juga mulai masuk ke pemerintahan. Terus yang ketiga, periode ketiga itu pada tahun 945 sampai 1055 Masehi, yaitu dikuasai dinasti Buai. Kekuasaan khalifah hanya simbol, dinasti Buai menguasai pemerintahan nyata. Terus periode yang keempat pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Kekuasaan tetap di tangan bangsa Turki Saljuk. Khalifah itu tetap ada, tapi hanya sebagai simbol. Terus yang terakhir periode kelima pada tahun 1194 sampai 1258 Masehi, yaitu masa kehancurannya. Wilayah yang makin menyempit terus berakhir saat Baghdad dihancurkan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Nah, terus yang terakhir adalah penyebaran wilayah Islam. Itu dibagi kepada beberapa wilayah. Yang pertama ada Asia Barat, Irak dan Iran. Yang kedua Asia Tengah. Yang ketiga Afrika Utara, lalu sebagian Eropa itu Spanyol. Yang terakhir adalah wilayah Barat India. Islam berkembang tidak hanya lewat penaklukan, tapi juga perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Mungkin cukup sekian review lengkap mengenai Daulah Abbasiyah, mulai dari sejarah lahirnya, khalifah-khalifahnya, periodisasi, dan juga penyebaran wilayahnya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.